Ayo yang baru masuk silakan tuliskan nama kalian di kolom komentar. Kisti tuliskan ya namanya di kolom komentar. Oke, Kisti pakai kelasnya ya. Pakai kelasnya kelas berapa? Maksudnya kelas 81 apa 82 ya? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan ngebahas ya mengenai materi dari jenis-jenis nutrisi bagian 2. Ini di bab 4 ya. Masih bagian A sebenarnya. Nah, kalau kemarin itu adalah bagian awalnya untuk di bab 4, sekarang di bagian kedua. Tapi ini masuk ke sub bagian A. Oke, kita akan mulai ke jenis-jenis nutrisi. Nah, oke ya. Kita akan masuk. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan pertumbuhan dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Jadi gizi ini ya merupakan suatu zat yang utama untuk sumber energi kalian di dalam tubuh. Begitu juga mempertahankan kesehatan pertumbuhan ya. Oke, kalau misalkan manusia yang kurang gizi, kalian tahu kan manusia yang kurang gizi itu kayak tengkorak doang ya. Jadi kalau kalian kekurangan gizi itu kayak tengkorak doang. Nah, itu jadi harus jadi perhatian kita juga. Selanjutnya, apa aja sih sebenarnya 6 jenis nutrisi yang ada di dalam tubuh kita nih, khususnya manusia ya. Ternyata ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Teman-teman, anak-anak ada yang tahu nggak karbohidrat itu makanan yang kita makan itu apa? Karbohidrat. Ada yang tahu nggak? Makanan utama kita apa? Nasi, Pak. Nasi, iya. Apalagi? Ada lagi nih. Apa coba? Satu lagi yang ada di dalam tanah. Yang biasanya muncul warnanya kuning. Yang di dalam tanah. Kentang, Pak. Kentang, ya itu benar ya, kentang. Jadi karbohidrat itu dari nasi, kentang ya, itu ada karbohidrat. Nah, makanya kalau misalkan orang makan nasi, makan kentang, wah itu karbohidratnya banyak. Tapi dalam tubuh manusia harus dibatasi berapa banyak karbohidrat yang kita konsumsi. Lemak ya, ada lemak juga. Lemak itu bisa dari hewan ya, bisa dari daging-dagingan ya, ataupun dari minyak bisa. Nah, lemak itu ya, kalau di manusia, kalau kalian kelebihan makanan itu akan menjadi lemak, yang dimana nantinya lemak ini berfungsi ya ketika kamu makan, tetapi makanan itu enggak terserap sepenuhnya di dalam tubuh kamu ya. Nah, jadinya pas saat kita udah kelaparan nih ya, saat kondisi kelaparan, tiba-tiba kita membutuhkan energi, lemak inilah yang akan menggantikan saat kita tidak makan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi protein. Protein ini banyak fungsinya buat tubuh ya, apalagi terutama untuk menyehatkan tubuh kita. Dari ketiga ini ya, ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kalau kalian nggak ada karbohidrat, lemak, protein, itu akan terjadi kekurangan atau malah menjadi ada penyakit seperti itu. Tapi harus dibatasi juga karbohidratnya seberapa banyak. Selanjutnya ini ya, perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Dipecah dulunya itu bisa jadi mulut maupun di usus. Nah, nanti akan kita bahas di bagian sistem pencernaan dan organ manusia di bagian B. Selanjutnya ada lagi nih, vitamin, mineral, sama air. Vitamin dan mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya. Jumlah yang sedikit. Misalkan ya, vitamin D itu berasal dari proses ya sinar matahari masuk ke dalam kulit. Kalau kebanyakan itu nantinya bisa malah menjadi kanker. Contohnya, kalian dalam vitamin D itu bagusnya dari jam 9 sampai jam 10. Kalau kalian lebih ya itu terkena sinar matahari, itu bisa jadi kanker ya. Selanjutnya air ini ya itu sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh. Orang mungkin bisa makan, tidak bisa makan ya,
kalian nggak bisa makan dalam waktu 3 hari itu masih hidup. Nah, kalau kalian nggak ada air dalam 3 hari, ya itu kemungkinan ya bisa dehidrasi, bahkan bisa mati. Nah, selanjutnya ini dapat diserap langsung oleh sel tubuh. Kalau vitamin mineral bisa langsung diserap oleh tubuh, kalau protein, karbohidrat, sama lemak itu harus dipecah terlebih dahulu di mulut, di usus, dan di lambung. Seperti itu ya. Air juga langsung dapat diserap tubuh oleh sel-sel tubuh. Selanjutnya, kalau tadi ya ini ada 3, sekarang 4 nih. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, itu keempat-empatnya merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Sedangkan mineral itu nutrisi anorganik yang tidak mengandung karbon. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini juga itu terbentuk dari berbagai molekul. Dalam kimia itu ada karbon, hidrogen, sama tentunya oksigen ya. Oke. Nah, kalau ketiga ini digabungkan ya, 3 molekul kayak karbon, hidrogen, oksigen digabungkan itu akan menjadi karbohidrat ya. Oke. Kita lanjut. Karbohidrat adalah sumber utama energi tadi bagi tubuh ya. Kayak tadi Bapak bilang, karbohidrat ini berasal dari nasi sama kentang. Jadi itu sumber energi utama bagi tubuh. Kalian bisa cari-cari lagi apa aja sih karbohidrat, makanan jenis yang berkarbohidrat itu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Ya. Selanjutnya juga terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, sama serat ya. Jadi jenisnya ada 3, ada gula, pati, sama serat. Kalau misalkan nasi itu termasuk juga gula ya. Nasi kalau didiamkan itu akan manis ya. Makanya dia termasuk gula karbohidratnya. Nah, selanjutnya 3 jenis karbohidrat. Jenisnya apa aja sih? Ada karbohidrat sederhana ya, yaitu gula, dan karbohidrat kompleks nantinya di sini ya. Nah, untuk yang gula terlebih dahulu deh. Ini ada buah-buahan, madu, sama susu ya. Seperti yang manis-manis kalau gula ya. Selanjutnya adalah karbohidrat kompleks, yaitu pati, ada umbi-umbian, kentang, dan makanan yang terbuat dari biji ya. Ya, gandum. Nah, selanjutnya serat. Ini selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan, roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sama sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi di buah-buahan tidak hanya ada gula, tetapi ada juga serat ya. Oke. Ini karbohidrat sederhana, yang ini adalah karbohidrat kompleks. Selanjutnya, penyakit dan pencegahannya. Kalau kalian tahu ya, penyakit yang karbohidratnya berlebih. Jadi apapun yang berlebih kan tidak baik ya. Pokoknya makan itu yang pas saja. Nah, karbohidrat yang berlebih itu adalah penyakit gula atau diabetes. Jadi penyakit ini itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena penyakit ini yang sering banyak mematikan di seluruh dunia. Kalau kalian misalkan kena gula, itu ada luka sedikit kecil aja ya, itu bisa sembuhnya lama ya. Makanya itu kena berarti penyakit gula. Penyebab utamanya apa? Oke, penyebab utamanya adalah gaya hidup ya. Kayak kalian misalkan sering makan gula-gula ya, yang dalam waktu panjang dan sering banget dikonsumsi, itu bisa jadi kena penyakit gula. Makanya ada batasannya ya. Nanti kita lihat batasannya apa aja. Pencegahannya apa dan bagaimana caranya? Yang pertama adalah olahraga teratur dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes lebih dari 50%. Ya, jadi pencegahannya sebenarnya itu adalah untuk mengurangi, bukan menghilangkan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kadar gula dalam darah normal ya, itu berkisar antara 60 sampai 600 mg.
saat dalam kondisi tidak makan. Jadi kalau kalian kondisi nggak makan, itu kadar gula yang dalam tubuh itu adalah 60 sampai 100. Jika setelah makan, kadar gula maksimal itu kurang dari 140. Nah, kalau kalian misalkan nemu 150, itu usahakan kalian olahraga untuk menguranginya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Materi ini udah Bapak share ya di Google Classroom. Bagi kalian yang memang mau download, silahkan download. Nanti akan Bapak share juga video hari ini rekamannya. Untuk yang baru masuk, silahkan absen juga di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai lemak. Nah, lemak kalau dia dipecah lagi itu menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol ya, gliserol. Pengertian lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Nah, kan misalkan kalian puasa ya, nih puasa. Misalkan kalian makan di sahur ya, ternyata ada yang berlebih di makanan kalian, itu disimpan menjadi lemak ya. Saat itu menjadi lemak, kalian kan lapar itu ya. Nah, saat kalian lapar itu sebenarnya itu ada pengurangan rasa lapar itu dari lemaknya. Lemaknya nanti digunakan sebagai aktivitas kalian di siang hari, seperti itu. Jadi itu fungsi dari lemak ya. Nah, kita lihat lagi nih fungsinya. Menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori ya. KKL ini kilokalori per gram. Melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, kalau melarutkan tentu aja ya berarti kayak air gitu ya. Dia melarutkan untuk membawa si vitamin A, D ini ke dalam sel-sel tubuh. Fungsi lemak ini juga sama kayak air sebenarnya, melarutkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Lemak berdasarkan struktur kimianya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Nah, di lemak itu ada lemak jenuh. Lemak jenuh itu bukan berarti ya lemak yang udah diaduk-aduk ya, bukan ya. Nah, lemak jenuh ini biasanya padat pada suhu kamar. Kalian tahu nggak padat suhu kamar? Kayak apa? Daging ya. Daging, susu, keju, minyak kelapa, dan kelapa sawit itu lemak jenuh. Jadi kalian misalkan ya, kalian taruh susu keju ya, mencair atau enggak di dalam ruangan kalian. Nah, kalau misalkan nggak mencair, itu maksudnya dari lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Jadi kalau kalian taruh keju di dalam ruangan nggak mencair, nah itu berarti lemak jenuh ya. Jadi itu pengertiannya. Lebih gampangnya ya, lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Contohnya apa? Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji. Kalau kalian biji taruh di kamar misalkan gitu ya. Nah, itu bisa keluar air-airnya. Itu berarti lemak tak jenuh ya. Jadi jelas ya perbedaannya. Kamu bisa mungkin uji coba sendiri. Kita lanjut lagi. Penyakit dan pencegahannya. Kalau kalian misalkan kena ada lemak jenuh berlebih ya, itu akan menyebabkan jantungan ya, dan stroke ya. Itu penyebabnya dari lemak jenuh. Berarti apa? Kebanyakan ya. Kita lihat lagi. Tadi lemak jenuh itu makan daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Jadi makanan yang berminyak itu sebisa mungkin dihindari, khususnya buat penyakit jantung dan stroke ya. Nah, selanjutnya pencegahannya tadi Bapak bilang ya, untuk pria, untuk laki-laki sebenarnya ya, disarankan tidak mengkonsumsi lebih dari 30 gram lemak jenuh setiap harinya. Sedangkan wanita itu tidak lebih dari 20 gram. Kalau kalian biasa makan di ciki ya,
itu ada di bagian belakang, itu ada zat-zatnya tuh. Nah, kalian ukur ada berapa nih sih lemak jenuhnya. Biasanya ada sih. Kalau di ciki itu ada lemak jenuhnya tuh berapa. Nanti kalian lihat ya. Di ciki-ciki biasakan baca tuh bahan-bahan yang dibuatnya. Sedangkan wanita itu tidak lebih dari 20 gram ya. Berarti laki-laki lebih banyak dibutuhkan. Nah, selanjutnya hindari memasak dengan cara digoreng. Tadi seperti Bapak bilang, untuk penyakit jantung dan stroke itu jangan terlalu banyak makan makanan yang berminyak ya. Usahakan untuk mengolah makanan dengan cara dipanggang, direbus, dan dikukus. Tambahkan juga buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan pada menu makanan kalian untuk memenuhi asupan nutrisi sehari-hari. Nah, ini adalah cara pencegahannya. Pencegahan itu berarti tidak harus sampai sehat, tapi kan namanya pencegahan itu mengurangi ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu protein. Nah, protein ini itu terbentuk dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sama belerang. Nah, belerang ini cuman kadang-kadang ya. Jadi nggak selalu ada belerang. Ada juga cuman keempat ini. Tetapi ada juga ada yang kelimanya. Jadi kenapa belerang ini dibedakan? Karena dia jarang ya. Kalau kelima ini terbentuk, itu akan menjadi asam amino yang terdiri dari molekul-molekul besar yaitu protein. Jadi protein ini terbentuk dari molekul-molekul besar dari asam amino. Tapi asam amino sendiri itu terbentuk dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Nitrogen itu bukan NOS ya. Kalau untuk laki-laki yang biasanya ini nitrogen itu ada di dalam tubuh. Kita lanjut lagi. Protein. Nah, protein juga ada protein hewan nih dan protein nabati ya. Nah, ada yang tahu nggak protein hewani? Mungkin SD pernah nih. Protein hewani itu ya daging, ikan, telur, susu, dan keju ya. Tadi ya, kalau di lemak jenuh ada susu, daging, keju, ternyata susu, daging, keju itu tidak hanya ada lemak tetapi juga ada proteinnya, seperti itu ya. Jadi nggak melulu misalkan susu, oh susu itu cuman lemak doang, ternyata enggak ya. Ternyata dia ada proteinnya juga. Nah, selanjutnya tumbuhan atau protein nabati. Nah, itu kayak kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang lainnya. Nah, jadi juga sumber protein terbaik ya. Kalau untuk yang paling baik itu kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu. Jadi untuk saat ini protein terbaiknya itu ada di kacang kedelai. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Pengelolaan kacang kedelai selain tempe dan tahu apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yang biasanya ada TV, yang Malika. Ada yang tahu pengelolaan kedelai? Kacang kedelai selain tempe dan tahu? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab? Warnanya Kecap dan susu, Pak. iya, benar ya kata Kisti sama Azura, yaitu kecap dan susu ya. Biasanya ada susu kedelai ya. Itu sumber protein terbaik kalian ya. Oke. Terima kasih untuk Kisti dan Azura. Kita lanjut lagi nih, berbagai jenis regen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Jadi ada bahan amilum. Kalau kalian misalkan ada kertasnya itu ada namanya lugol, kalium iodida. Nantinya kalau kalian cek itu larutannya berwarna biru tua yang menyatakan berarti basa. Gula atau benedict ya, Velheling A dan Velheling B. Larutannya berwarna biru kehijau-hijauan sampai merah bata. Ini berarti bisa asam ya. Protein atau milan atau biuret. Larutannya berwarna merah muda sampai ungu. Nah, ini enaknya sebenarnya langsung praktek untuk khusus bagian nutrisi ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut terlebih dahulu. 4 ini adalah vitamin ya.
Vitamin itu terdiri ada yang larut dalam air ya. Contohnya vitamin B dan C tadi ya. Air juga itu melarutkan vitamin. Tadi yang di bagian lemak itu kan ada melarutkan vitamin A, D, E, dan K atau ADEK ya. Nah, yang larut dalam lemak itu juga vitamin A, D, E, dan K ya. Selanjutnya, manfaat vitamin mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Akan tetapi yang namanya vitamin berlebih juga itu bisa menimbulkan penyakit. Catatan ya, khusus vitamin D terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D. Nah, jadi ya, vitamin D ini itu bukan dari sinar matahari, akan tetapi saat ia terkena kulit sinar mataharinya. Seperti itu. Jadi jelas ya, kalau misalkan kalian bilang oh vitamin D dari sinar matahari, akan tetapi terbentuknya itu ada di kulit kalian ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ada vitamin A. Manfaatnya apa? Menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Jadi kalau misalkan gigi kalian sedikit keropos, coba cari makanan vitamin A ya untuk dibutuhkan di dalam gigi kalian biar kuat ya, menjaga kesehatan mata. Itu kayak susu, telur, hati mungkin hati hewan ya, sereal, sayuran oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Nah, selanjutnya adalah vitamin B. Vitamin B ini mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Seperti apa aja ya? Gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran, dan sayuran yang berdaun hijau. Untuk mungkin kayak kangkung ya, tapi kangkung sendiri itu jangan terlalu banyak juga. Sekarang lanjut lagi ke vitamin C, membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu melawan infeksi. Nah, vitamin C ini nggak selalu berhubungan dengan yang asam-asam ya. Kalau kalian lihat dan kalian cari pepaya pun itu ada vitamin C-nya. Jadi kalau sini kan buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, dan sari buah jeruk. Tomat itu kan nggak ini ya, namanya nggak ada yang asam dan ada yang manis. Jadi nggak melulu soal vitamin C itu yang asam-asam ya. Kalian bisa menggantinya dengan pepaya. Selanjutnya vitamin D, menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, pembentukan tulang. Kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta kedelai. Selanjutnya vitamin E. Ini sangat penting untuk melindungi sel dari kerusakan, penting bagi kesehatan sel-sel tubuh dan sel-sel darah merah. Nah, kayak makanan minyak sayur, kacang-kacangan, sayur berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Untuk vitamin K itu pembentukan darah, meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Kayak alpukat, anggur, sayur-sayur hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur-teluran. Dan ternyata biji-bijian ini paling banyak vitaminnya. Ada yang vitamin K, E, C ya. Itu yang paling banyak. Oke, kita lanjut lagi ke penyakit dan pencegahannya. Vitamin C ya, itu penyakitnya adalah sariawan. Jika kalian kekurangan vitamin C ya, itu akan menyebabkan sariawan. Pencegahannya apa? Kalian bisa memakan buah jeruk, stroberi, asam jawa ya, asam jawa, brokoli, sama pepaya. Nah, ini pepaya kan nggak asam ya. Kalau dilihat kan dari sini jeruk, stroberi ada yang asam, asam jawa asam. Tentu saja brokoli juga sama pepaya nggak asam. Selanjutnya ya, kelima, mineral. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Sebenarnya 4 jenis nutrisi ini kalau dalam buku sebenarnya hanya ada 7 ya. Tetapi ada magnesium. Kalau kalian baca-baca lagi di internet itu ada magnesium,
ada fosfor, kalium, kalsium, natrium, besi, iodium, sama seng. Seng berarti bukan seng yang ada di rumah ya. Sengnya ini seng yang larut dalam tubuh. Ada juga besi ya. Oke. Tambahan ya, satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya pada susu terkandung protein, lemak, serta juga mineral berupa kalsium ya. Tadi susu untuk menguatkan tulang. Kalsium itu dibutuhkan oleh tulang ya. Makanannya nih kayak telur, susu, kacang panjang, buah, jeruk. Fungsi mineral apa? Yaitu proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh ya, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Oh ya, untuk yang baru masuk silakan absen terlebih dahulu di kolom komentar ya. Tuliskan nama lengkap dan kelas. Oke, kita lanjut lagi nih. Di sini ada jenis-jenis mineral, kegunaannya, dan dari mana asalnya ya. Apa sih yang kita butuhkan untuk mengkonsumsi mineral, misalkan kalsium. Kita lihat nih, kegunaannya adalah pembentukan tulang gigi ya, tulang gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Nah, kalsium ini kalau kita lihat di gigi ya, khususnya kalau kita melihat mumi giginya masih utuh. Oh, ternyata ini berasal dari kalsium nih ya. Sumber makanannya apa? Telur, sayuran hijau, sama kedelai. Kalau kita butuh fosfor, contohnya, sumber makanannya apa? Ada daging, gandum, keju. Fungsinya untuk apa sih, Pak? Membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot, serta pembentukan tulang dan gigi. Jadi gigi ada kalsium sama fosfor. Potasium itu bukan yang buat ngeledakin ya. Potasium atau kalium itu mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Maksudnya apa sih hantaran impuls pada saraf? Misalkan nih, kalian itu kena jarum di tangan, otomatis kan langsung bilang au ya, sakit ya gitu ya. Nah, itu adalah hantaran impuls pada saraf. Itu makanannya apa aja? Itu ada pisang, kentang, kacang, daging, dan keju. Selanjutnya sodium atau natrium, menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Jadi hampir sama fungsinya ya, potasium dan sodium. Yang dibutuhkan adalah daging, susu, keju, garam, dan wortel. Besi ya, besi ini adalah Fe, simbolnya dalam kimia. Nanti waktu saat kalian kelas 10 kalian bisa ngapalin periodik dalam kimia ya. Ini ada bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel darah merah, daging merah, kacang, bayam, dan telur. Sekarang kita lanjut ke iodium, dilambangkan dengan kimianya adalah I besar, sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme tubuh. Ikan laut dan garam beriodium. Biasanya nih cap ibu jari nih, ya garamnya, yang ada beriodium. Selanjutnya seng, menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi seng ini dibutuhkan bagi tubuh kita ini kayak yang bagus-bagus ya, bukan seng yang ada di material maksudnya ya. Sumbernya dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Sekarang kita lanjut ke yang bagian akhir dan bagian yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Jika biasanya kalian 3 hari nggak makan itu masih bisa hidup, kalau tanpa air selama 3 hari kalian bisa mencobanya, tapi jangan dicoba ya, ingat bahaya, jangan dicoba. Air penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Kamu tentu lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Ini sebuah pertanyaan, mengapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kita lihat aja saat bulan puasa ya. Yang pertama-tama kali ya, biasanya adalah haus, kita biasanya langsung minum ya. Itu adalah alamiah. Dan penjelasannya adalah karena sel-sel tubuh membutuhkan air untuk beraktivitas ya. Air itu adalah fungsinya menghantarkan darah ke seluruh sel. Kalau selnya nggak bekerja, bagaimana kita mau beraktivitas seperti itu?
Nah, selanjutnya nutrisi yang masuk ke tubuh itu tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Jadi air ini adalah mengantarkan nutrisi ke dalam tubuh juga. Fungsinya sama hampir kayak lemak ya. Sekitar 60-80 sel tubuh makhluk hidup itu terdiri atas air. Manusia pun juga sama. Di manusia itu 72% terdiri atas air ya, tubuh manusia. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas ya, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Makanya kenapa? Ada yang tahu nggak berapa sih yang dibutuhkan dalam tubuh manusia? Berapa liter air yang dibutuhkan dalam tubuh manusia? Ada yang bisa jawab? Atau enggak, hitungan takaran gelasnya deh. Berapa gelas yang dibutuhkan untuk manusia? Ada yang bisa jawab nggak? 8 gelas, Pak. 8 gelas, iya. Benar ya. Ada lagi? Ini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, tadi bilang ya. Ini tadi nggak kelihatan ya. 8 gelas. Tadi siapa yang jawab? Diki, Pak. Oke, benar kata Diki ya. Jadi manusia itu membutuhkan 8 gelas. Atau ya kalau dalam hitungan liter itu 2 liter. Kalau kalian biasanya nih iklan yang paling ada 8 gelas itu biasanya di bulan puasa juga. Kalian perhatikan nanti saat bulan puasa itu ada pengaturan bagaimana sih kita sebagai seorang muslim itu minum di saat bulan puasa ya. Itu ada tuh. Kalian perhatikan nanti ya. Selanjutnya adalah kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter dan 8 gelas sehari. Ya, Diki ya, bener ya. 8 gelas sehari atau 2 liter. Nah, selanjutnya minuman air bukan satu-satunya cara untuk memasukkan sel-sel dalam air. Contohnya, kebanyakan sih buah ya, kayak buah semangka itu kan banyak airnya. Apel mengandung air 80%. Daging mengandung air 66%. Kecuali kalau daging itu dipanggang ya, mungkin kadar airnya berkurang. Kalau misalkan kayak direbus ya itu masih tetap ya. Oke, jadi tidak hanya minum doang, bisa kalian ganti dengan apel, semangka, daging, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi yang Bapak bilang bahwa tubuh manusia itu 72% terdiri dari air. Yang dimana paru-paru itu 92% terbuat dari air. Darah 82%-nya itu adalah air. Kulit 80%-nya adalah air. Otot 75%-nya adalah air. Otak 70%-nya adalah air. Dan tulang 22%-nya air. Dan biasanya di tulang itu adalah kebanyakan kalsium, kalium, fosfor. Nah, jadi 72% air dalam tubuh manusia ya sangat banyak. Kenapa? Makanya manusia membutuhkan 2 liter setiap hari. Seperti itu. Mungkin kalian bisa mencobanya supaya otak kalian itu agar fresh dalam berpikir. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke fungsi air. Pembentuk sel dan cairan tubuh. Pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan. Nah, maksudnya pelumas dan bantalan ini kalau kita pernah belajar ya kan, yang waktu itu sendi engsel ya, sendi engsel ya, itu kayak bantalannya, seperti itu maksudnya ya. Sekarang kita lanjut lagi ke media transportasi. Nah, media transportasi ini berarti yang pembawanya. Kayak misalkan membawa molekul-molekul makanan yang udah dikunyah dalam mulut ya. Selanjutnya kita lihat lagi media pengeluar sisa metabolisme. Apa coba maksudnya? Ada yang tahu nggak? Media pengeluaran sisa metabolisme. Biasanya ketika kita olahraga, lalu mengeluarkan apa dalam kulit kita? Ada yang tahu? Keringat ya, benar Nabil ya. Keringat. Apalagi? Biasanya kita kebelet. Ya. Kayak kalian kencing. Nah, itu namanya metabolisme. Apalagi misalkan kayak sedang BAB ya, itu sisa metabolisme.
Apalagi misalkan empedu, nanti kita akan belajar lagi mungkin kalau ketemu sisa-sisa metabolisme dalam tubuh manusia. Kalau dulu itu Bapak belajarnya waktu SMA, mungkin sekarang udah nyampe SMP ya, ternyata cepat banget materi itu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan untuk di bagian A, khususnya di bab 4. Nanti minggu depan kita akan bertemu lagi di bagian B-nya. Tapi berhubung waktunya nanti sejam doang untuk belajar IPA ya, nanti kita akan pakai buku, nggak bisa pakai presentasi slide PowerPoint ya. Jadi itu keterbatasan waktu juga saat kita di sekolah nantinya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau tanyakan? Ada? Nah, materi ini udah Bapak share di Google Classroom ya. Sebentar ya, Bapak akan memberi kalian lihat materinya di mana sih gitu ya. Bentar, jangan keluar dulu. Untuk yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di kolom komentar ya. Bapak akan mau memberitahu mana sih materinya untuk di-download. Oke nih, Bapak udah ini, Bapak share terlebih dahulu ya. Materinya itu ada di Google Classroom. Bagi yang belum gabung, silakan gabung terlebih dahulu. Kelihatan nggak? Ya, kenapa Alif? Nih, materinya bisa di-download di sini ya. Oke. Ya, kalian bisa download, buka. Setelah itu kalian kalau mau nulis silakan ditulis. Ini rangkuman dan sangat berguna nantinya kalau kalian emang mau belajar ya. Ini kalian bisa download. Downloadnya gimana Pak? Caranya open new window ya. Open new window, nanti kalian download yang ada bacaan seperti ini. Nanti akan Bapak, nih kalian downloadnya di sini ya. Ada bacaan download, kalian download. Oke, kalian klik 3 ini, new window. Nanti di HP kalian juga ada kok 3 titik ini, new window. Langsung kalian download ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nanti presentasi ini bagi yang telat, ini nanti akan Bapak share di Google Classroom juga. Jadi kalian bisa melihat kembali apa aja yang telah disampaikan hari ini. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran IPA untuk kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oi, oi, oi. Trot. Ada apa Lilo? Ayo Alif, udah selesai? Mau keluar? Nyoba fit. Oh, nyoba fitur. Oke. Yap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh keluar ya. Kesya, Fahira, sama Harnas.